Alhamdulillah, sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam beribadah kecuali mengikhlaskan diri, memurnikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang lainnya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita beramalia pagi, siang, sore, malam, kasusnya aktivitas muslim itu 24 jam itu adalah ibadah. Kalau diberi ilmunya. Pagi bangun tidur berdoa, aktivitas maisha, kerja, kemudian silaturahim, malam lagi mau tidur berdoa, tidurnya juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah kita diterima. Untuk mengetahui apakah ibadah kita diterima, ada dua syarat. Ada dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khalisan. Dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu artinya murni. Kalau digambarkan air itu adalah air mineral yang masih bening, yang masih suci, yang masih bersih, belum tercampur dengan apa-apanya. Maka itu adalah sebenarnya ikhlas adalah bersih hatinya. Ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan makin semangat ibadahnya ketika dipuji oleh orang lain. Ketika orang ibadah, banyak yang mengerjakan syariat itu, dia makin semangat ibadahnya. Bukan namanya ikhlas kayak gitu. Itu berarti masih terpengaruh. Ada hal-hal lain di lain Allah yang memang menyebabkan dia semangatnya menjadi lebih muncul kembali. Dan juga tidak akan kendor apabila dia mengerjakannya belum banyak orang. Bila dia mengerjakannya dicela oleh orang, dihina oleh orang. Saat kita mengerjakan ibadah, dihina oleh orang lain. Kemudian kita tetap istiqomah, tetap ibadah. Tidak peduli orang-orang mencelanya, tetapi kita melaksanakannya. Itu adalah nilainya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicela, dihina, diancam, kemudian dia kendor dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kualitas keikhlasannya dipertanyakan. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah shawaban. Harus nyunah yang benar sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, di dalam Al-Hadis diperintahkan. Walaupun kita sudah ikhlas, tetapi nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya. Kita ibadah, Allah nggak nyuruh. Kita melakukan amalia, Rasul nggak nyuruh. Nggak ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, maka nggak diterima. Kenapa? Karena memang nggak ada contohnya. Ibadah itu adalah ada perintah dari Allah maupun Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ikhlas karena Allah, benar nggak? Ibadah yang kita lakukan itu nyunnah, ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dengan asbab ini adalah satu paket. 2 in 1, tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Salah satunya tidak ada, maka tidak diterima amalnya. Sudah ikhlas, tapi nggak ada contohnya, tidak ada pahalanya. Ada contohnya, tetapi bukan lillah, li ghairillah, pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang urusan ibadah diterima atau tidak, dinilai atau tidak, diberi pahala atau tidak, itu adalah wewenang dari Allah, otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak tahu ilmunya. Bagaimana bisa Allah menerima ibadah kita? Itu karena satunya adalah dua. Satu lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memang ada contohnya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingatlah, setan tidak akan diam di tempat untuk selama-lamanya. Setan akan selalu mengungkit kebaikan-kebaikan kita semuanya. Setan akan selalu membuka kebaikan kita agar suatu saat apa yang kita lakukan
itu dibicarakan oleh lain, dan kemudian kita menjadikan senang dengan apa yang kita lakukan. Hati-hatilah kalau kita beribadah, jangan diingat-ingat, karena semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.